Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Kristen, khususnya di Indonesia, biasa mencocok logikan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk mendukung konsep ketuhanan Yesus. Padahal mereka itu tidak mengimani Al-Quran sama sekali, dan mereka tidak mengimani atau tidak meyakini bahwa Yesus adalah Nabi Isa alaihi salam. Lalu, mengapa mereka mencomot ayat Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus? Padahal mereka tidak mengimani Al-Quran dan tidak mengimani Yesus sebagai Nabi Isa alaihissalam? Jawabannya adalah, tidak lain tidak bukan, karena mereka ingin melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Karena banyak sekali umat muslim di Indonesia yang kurang pengetahuan agamanya. Ayat Al-Quran yang biasa dicomot untuk mendukung konsep ketuhanan Yesus, yaitu Surat Maryam ayat ke-33. Surat Maryam ayat 33, di mana di sana diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam dilahirkan, meninggal, dan bangkit hidup kembali sebagai salah satu sifat dari atau konsep dari ketuhanan Yesus. Sekali lagi, padahal umat Kristen tidak mengimani sama sekali Al-Quran. Tapi mereka mencocok logikan agar ayat-ayat Al-Quran diprasangka atau disangkakan mendukung konsep ketuhanan Yesus. Surat Maryam ayat 33 yang menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, meninggal, dan bangkit hidup kembali sebenarnya mirip atau setara dengan kisah Nabi Yahya alaihissalam yang setara atau sama dengan Nabi Isa alaihissalam pada surat yang sama, yaitu surat Maryam ayat ke-15. Setara atau sama yaitu maksudnya Nabi Yahya alaihissalam itu juga dilahirkan, meninggal, dan hidup dan bangkit hidup kembali sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Mari kita lihat dua ayat tersebut dan kita bandingkan. Pada surat Maryam ayat ke-15 yang artinya adalah keselamatan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ia di sini adalah Nabi Yahya alaihissalam. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan hidup kembali. Tertera pada surat Maryam ayat ke-33. Yang artinya adalah, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Siapa di sini aku? Aku adalah Nabi Isa alaihissalam. Dari dua ayat tersebut, maka Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam sama-sama mendapatkan keselamatan atau kesejahteraan pada hari dilahirkan, pada hari meninggalnya, dan pada hari mereka dibangkitkan hidup kembali. Jadi, dari fakta-fakta di atas, apakah umat Kristen mau menjadikan Nabi Yahya alaihissalam sebagai Tuhan seperti mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam? Karena faktanya Nabi Yahya alaihissalam sama-sama dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan hidup kembali sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdua diberi kesejahteraan
dilimpahkan kesejahteraan, dilimpahkan keselamatan pada hari mereka dilahirkan, pada hari mereka meninggal, dan pada hari mereka dibangkitkan hidup kembali. Ya, meskipun kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam diberi atau dilimpahkan kesejahteraan atau keselamatan ketika mereka dilahirkan, pada hari mereka meninggal, dan pada hari mereka dihidupkan kembali. Tetapi umat Islam tidak pernah menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dan Nabi Yahya alaihissalam, walaupun mereka sama-sama dikisahkan, yaitu dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan hidup kembali. Maksud dari dibangkitkan hidup kembali adalah ketika nanti di akhirat kita semua akan dibangkitkan hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Nah, di sini Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam dilimpahkan kesejahteraan pada saat mereka dilahirkan, pada saat mereka meninggal dunia, dan pada saat mereka dibangkitkan hidup kembali. Dibangkitkan hidup kembali di sini maksudnya adalah dibangkitkan hidup kembali ketika di akhirat nanti. Ya, itu saja dulu teman-teman untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video update dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.